Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walahu. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tambim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam ini beberapa amalan yang bisa melembutkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Az-Zumar ayat 22, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil qasiyati qulubuhum. Celakalah bagi orang-orang yang keras hatinya. Maka ahli syurga itu adalah mereka orang-orang yang lembut hatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun suka sayang kepada orang-orang yang lembut hatinya. Cuma bagaimana supaya hati kita lembut? Kita perlu menggali ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan apa saja yang bisa membantu untuk melembutkan hati kita. Karena orang-orang yang keras hatinya, kata Allah, fawailun. Wail itu ada sebagian ulama mentafsirkan wadi fi jahannam, satu lembah di dalam api neraka jahannam. Ada juga ulama mentafsirkan bahwa wail itu adalah kalimat wa'id, kalimat berupa ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas setiap disebutkan kata wail dalam Al-Qur'an itu konotasinya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, apabila kita mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mendapati beberapa amalan-amalan yang insyaallah bisa membantu kita untuk melembutkan hati kita. Yang pertama sekali adalah qiraatul Quran wa tadabbur ayatihi. Usaha pertama supaya kita bisa mencapai hati yang lembut, bacalah Quran dan tadabbur maknanya, renungkan maknanya. Membaca saja tak cukup, harus mendalami, merenungkan makna-makna ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Insyaallah dengan itu kita bisa mencapai hati yang lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Allah berfirman, seandainya Al-Quran itu diturunkan ala jabal, bukit ataupun gunung. Konteks ayat ini diturunkan di tanah Arab. Di Arab itu bukit dan gunung batu. Makanya kalau kita pergi haji atau umrah, kita menyaksikan perbukitan di sana itu sepenuhnya batu, keras sekali. Agak beda dengan bukit-bukit kita di sini. Kalau kita di sini masih banyak tumpukan tanahnya, jadi belum kelihatan keras sekali. Tapi perbukitan atau gunung yang ada di negeri Arab itu sangat keras, kelihatan gersang. Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin." Andai kata Quran itu diturunkan ke bukit yang begitu keras itu, la ra'aitahu khashi'an, niscaya engkau akan melihat gunung itu ketakutan. Mutasaddian, bahkan hancur. Kenapa? Min khasyatillah, karena takutnya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, itu gunung yang tidak punya akal, itu gunung yang tidak punya hati, itu gunung yang tidak punya fikiran sebagaimana kita manusia. Maka mafhum mukhalafahnya, kalau gunung yang begitu keras saja bisa hancur lebur, bisa takut kepada Allah dengan ayat-ayat Al-Quran, lalu bagaimana dengan hati kita? Maka hati kita jauh lebih mungkin. Nah, oleh karena itu, bacalah Al-Quran dan tadabbur maknanya. Insya Allah itu usaha yang sangat mujarab untuk melembutkan hati kita. Maka orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah hatinya selalu lembut. Dan mereka yang jauh dari Al-Quran, biasanya hatinya keras. Ya,
Lihat saja orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, hafal Al-Quran, paham tafsir Quran, ya, mendalami Quran, biasanya hatinya ini lembut-lembut. Kenapa? Dia selalu berinteraksi dengan kalam ilahi, selalu mendapat bimbingan dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini satu-satunya petunjuk Allah di bumi ini sekarang untuk kita. Maka siapa yang tidak mengambil petunjuk Al-Quran, petunjuk siapa lagi yang mau dia ambil? Maka ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, jangan cukupkan sekedar membaca. Membaca Quran itu bagus. Nabi SAW mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalihha." Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, Allah beri pahalanya 10. Ini kita sudah dekat Ramadan, biasanya kejar-kejaran itu mau khatam. Ya, tidak salah khatam itu, bagus. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah khatam pada bulan Ramadan 60 khatman, 60 kali khatam. Tapi kita jangan mau ngejar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kecilnya pun sudah khatam Quran itu, sudah hafal. Ya kan? Kita yang masih belepotan cara membacanya, tidak usah buru-buru. Nah, salah satu poin terpenting dalam membaca Quran itu apa? Tadabbur. Renungi, dalami maknanya. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم أقفالها كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Salah satu tujuan Al-Quran diturunkan Allah, liyadabbaru ayatihi, supaya kamu tadabbur ayat-ayatnya. Maka ketika kita membaca Quran, berinteraksi dengan Quran tanpa disertai dengan tadabbur, maka ada satu hak Al-Quran yang belum kita tunaikan. Lalu pertanyaannya, bagaimana saya Ustaz bisa mentadabbur Quran? Baca Quran pun saya masih belepotan. Kalau masih belepotan, datang belajar Quran. Jangan malu. Oh, saya ini kan sudah tua Ustaz, malu mau belajar. Ngapain malu? Mending kita malu sedikit di dunia daripada nanti malu di hadapan Allah. Pergi belajar baca Quran. Tidak ada aib di situ. Bahkan itu kemuliaan. Ya? Tidak ada aib di situ. Itu kemuliaan. Saya sekarang lagi baru membuka rumah Quran, termasuk untuk orang dewasa. Saya suruh jamaah yang dewasa, silahkan datang belajar Quran. Jangan malu-malu. Ini kita ada satu mindset yang kurang tepat. Seolah-olah belajar Quran itu untuk anak MDA. Emangnya yang sudah tua-tua sudah pandai? Kan itu pertanyaannya. Memangnya yang sudah tua-tua sudah pandai? Atau kita coba kita bawa Quran, tolong baca dulu. Udah bisa apa belum? Kalau belum bisa, pergi belajar. Bahkan sudah merasa bisa pun, pergi tetap belajar. Ya, pergi tetap belajar. Kenapa? Karena kita belajar Quran itu saja sudah jadi pahala. Dan tidak ada ending belajar Quran itu. Tidak ada endingnya, tidak ada akhirnya. Sampai kita mati belajar Quran. Dengan belajar Quran saja belum pandai ini, statusnya di sisi Allah itu sudah menjadi manusia terbaik. Ya, baru masuk belajar Quran saja, tidak pandai-pandai ini, memang jenis bebal betul. Lidahnya keras, susah menyebutkan huruf. Tapi dengan hadir belajar Quran saja, itu statusnya di sisi Allah sudah menjadi manusia terbaik. Maka Nabi SAW mengatakan, khairukum, sebaik-baik orang di antara kamu, man ta'allamal Quran, siapa yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan orang yang mengajar Quran. Maka murid terbaik itu murid yang menuntut Quran. Guru terbaik itu guru yang mengajarkan Al-Quran. Ya, jadi itu obat pertama supaya kita insya Allah bisa mencapai kelembutan hati. Dekatkan dengan Quran, baca Quran, tadabbur Quran. Tidak pandai mentadabbur Quran, hadir di majlis-majlis guru-guru kita yang mengajarkan tadabbur Al-Quran, yang mengajarkan tafsir Al-Quran. Alhamdulillah, di kota Bertuah ini ada ramai guru-guru kita yang pakar di bidang situ, hadir di majelis-majelis mereka. Insya Allah itu akan membantu kita dapat melembutkan hati. Itu amalan yang pertama. Yang kedua,
untuk mencapai kelembutan hati itu ad-doa, berdoa kepada Allah. Qalbul insan baina asabi'ir rahman. Hati manusia itu ada di antara jari jemari Allah. Bukan berarti ada jari-jari Allah. Maksudnya ada dalam kuasa Allah. Maka Nabi SAW sangat banyak berdoa, Ya muqallibal qulub, Sabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati. Kenapa? Karena hati kita baina asabi'ir rahman. Kita sendiri tidak punya kuasa terhadap hati kita. Yang berkuasa terhadap hati kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita ingin dilembutkan hati, berdoa kepada Allah. Salah satu doa yang didoakan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak takut kepada Allah, hati yang tak tunduk kepada Allah. Hati yang tunduk kepada Allah Ta'ala itu hati yang bagaimana? Hati yang lembut. Hati yang keras tak akan tunduk, tak akan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya hati-hati yang lembut saja yang khusyuk, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdoa kepada Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Kalau hambaku bertanya tentangku, فَإِنِّي قَرِيبٌ, saya sangat dekat, kata Allah. Dekat Allah itu bukan zatnya dekat dengan kita, tapi rahmatnya begitu dekat, pertolongannya begitu dekat, pengetahuannya begitu dekat dengan kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku perkenankan kalau dia berdoa kepada aku, kata Allah. Maka minta kepada Allah, Ya Allah, tolong lembutkan hatiku. Ya Allah, bukakan hatiku menerima, mendengar ayat-ayat-Mu. Lembutkan hatiku mendengarkan nasihat-nasihat, Ya Allah. Karena ada orang berulang kali pun disampaikan nasihat, tidak masuk-masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Keras. Menolak. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amalan yang kedua yang insya Allah bisa membantu kita untuk melembutkan hati. Baik, yang ketiga, al-iktharu min dzikrillah. Jika ingin hati kita lembut, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala saja yang merasakan kelembutan hati. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hati orang beriman itu tenang, damai, ya, tentram. Maka orang beriman itu hidupnya tenang, tidak gerasak kerusuk, ya, tenang bawaannya. Itu orang beriman. Kalau dalam surah Al-Furqan itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, salah satu ciri ibadur rahman itu yamshuna 'alal ardi hauna, berjalan di atas muka bumi Allah Ta'ala dengan penuh ketenangan. Ketenangan zahir ini itu berasal dari ketenangan batin, berasal dari ketenangan hati. Zahir kita ini tidak akan tenang melainkan batin kita tenang. Kalau batin kita tidak tenang, maka zahir kita pun tidak akan tenang. Allah mengatakan bahwa orang-orang beriman itu hatinya tenang, damai, tentram. Dengan apa? Bidzikrillah. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian Allah tegaskan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah Ta'ala lah kita bisa mencapai ketenangan, kedamaian hati.
Maka orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, walaupun tidak banyak dunia di tangan dia, dia akan tenang. Sebaliknya orang-orang yang tidak ada zikir pada lisan dan hatinya, sebanyak apapun dunia di tangan dia, hatinya selalu risau, takut, macam-macam. Tidak ada ketenangan. Padahal dunia di tangan kanannya banyak, dunia di tangan kirinya juga banyak. Ya, tapi hatinya tidak tenang. Kenapa? Tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita ini memerlukan siraman, dan penyiram untuk menyuburkan, melembutkan hati itu adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika qala rajulun lil Hasan, ada seseorang berkata kepada Al Hasan, dia mengatakan, ya Aba Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi. Wahai Abu Sa'id, aku ingin mengadukan kepadamu tentang kerasnya hatiku. Jadi orang zaman dulu, kalau hatinya keras, risau dia. Ya? Kalau dia merasakan hatinya keras, risau dia. Bagaimana kita bisa merasakan, mengetahui hati kita ini keras atau tidak? Bisa kita deteksi kalau mendengar nasihat, nerima atau tidak. Kalau susah nerima, itu berarti keras hati kita. Kalau diajak kepada kebaikan berat ikut, itu berarti tanda keras hati kita. Ya. Dia mengadu kepada Al Hasan, ya Aba Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi. Aku ingin mengadukan kepadamu tentang kerasnya hatiku. Lalu apa nasihat dari Al Hasan kepada dia? Al Hasan mengatakan, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Maka dengan banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, ini salah satu cara supaya kita mencapai hati yang lembut. Zikir apa? Apa saja, banyak zikir. Ya, membaca Quran pun zikir. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu sampai mengatakan bahwa zikir yang paling utama itu membaca Quran. Ya, zikir yang paling utama itu, kata beliau, membaca Al-Quran. Oh, saya mau membaca la ilaha illallah, boleh. Tahlil, membaca subhanallah, boleh. Allahu Akbar, boleh. Zikir-zikir yang lain pun boleh. Banyak sekali zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pilihlah mana yang mau kita amalkan. Kalau bisa yang diamalkan itu mudah kita amalkan, pahalanya besar. Contohnya apa? Nabi mengatakan, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nabi mengatakan ada dua kalimah yang begitu ringan di lidah untuk diucapkan, tetapi sangat berat dalam timbangan dan sangat dicintai oleh Allah Ta'ala yang Maha Rahman. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu zikirkan pun bagus. Atau zikir-zikir yang lain, seperti membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali setiap hari. Bagus. Subhanallahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Bagus. Mana yang mudah kita rasa, yang kita hafal, itulah amalkan. Dan sebaiknya konsisten. Jangan hari ini dizikirkan kemudian libur 3 bulan. Nabi mengatakan dalam hadis, ahabbul amal ilallah, amalan yang paling Allah suka itu madama wa inqalla, amalan yang dilakukan secara berterusan, continue, walaupun mungkin jumlahnya tidak banyak. Ya, mungkin zikirnya tidak begitu banyak, tapi setiap hari itu dilakukan. Misalnya dia memilih membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah setiap hari 100 kali, itu aja zikirnya, tidak apa-apa, tapi konsisten. Jangan sampai hari ini tahlilnya 1000, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim banyak, sayyidul istighfarnya banyak, tapi habis itu cuti 3 bulan. Itu tidak bagus. Makanya dalam beramal pun kita tidak boleh terlalu bernafsu. Dalam artian kita mau lahap semua. Kenapa? Nanti kita cepat bosan.
Kalau kita sudah bosan, pahalanya juga bosan ke kita. Tidak akan dapat pahala lagi. Begitu caranya. Misalnya zikir kita apa? Baca Quran. Bagus. Bagaimana caranya? Pertama-tama bagi yang belum terbiasa, buat saja dulu 1 halaman setiap hari. Itu saja, rutin. Sudah biasa 1 halaman 1 hari, tambah jadi 2 halaman, tambah 3 halaman, sampai nanti ke 1 tahap 1 juz 1 hari. Kalau sudah biasa, itu ringan saja. Tapi jangan lakukan, kita belum pernah nih baca Quran ini, jarang-jarang baca Quran, tiba-tiba mau dihantam langsung 1 juz 1 hari. Itu mungkin seminggu bertahan, tapi minggu kedua berhenti. Kenapa? Capek betul kan? Maka kita harus pelan-pelan dulu. Dari 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, sampai nanti mungkin 1 hari bisa 1 juz. Bahkan mungkin lebih dari itu. Seandainya kita bisa baca Quran 1 juz 1 hari, maka setiap bulan kita mengkhatamkan Al-Quran 30 juz, ya. Baik. Jadi itu amalan yang ketiga yang bisa membantu kita untuk melembutkan hati, ya. Yang keempat, amalan untuk melembutkan hati, al-iktsaru minal istighfari wat taubah. Perbanyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada yang menyebabkan hati kita keras melainkan tumpukan dosa-dosa yang kita lakukan. Itulah sebetulnya asbab utama yang menyebabkan hati kita menjadi keras. Ya, maka disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba melakukan 1 dosa, maka akan dibuat 1 titik hitam di dalam hatinya. Buat dosa kedua, titik hitam bertambah, 3 terus menerus. Kalau dia tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya itu akan dipenuhi dengan noda-noda hitam tadi. Itulah maksud firman Allah di dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim. Maksud rana ala qulubihim itu apa? Hatinya sudah dipenuhi noda-noda hitam tadi, dan tidak pernah beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa beda istighfar sama taubat? Apa beda istighfar dengan taubat? Istighfar itu berasal dari kata istaghfara yastaghfiru istighfaran, sama akar katanya dengan ghafara. Apa arti ghafara? Ghafara bermakna satara, menutup. Maka istighfar kita meminta kepada Allah supaya ditutup kesalahan kita. Kalau di dunia ini minta supaya kasusnya ditutup. Bahasa hukumnya mungkin SPT, lebih kurang begitulah, ya. Ke Allah namanya istighfar, minta supaya ditutup. Kalau taubat itu apa artinya? Taubat itu artinya ar-ruju', rujuk, kembali kepada Allah. Dengan cara apa? Pertama, tinggalkan maksiat itu. Ayyukli 'anil maksiyah, tinggalkan maksiat itu. Yang kedua, ayandima 'ala fi'liha, menyesallah karena pernah melakukannya. Karena ada orang tak menyesal melakukan dosanya, bangga dia menceritakan dosanya. Dulu saya kalau muda, tanya, 3 botol habis, saya tengguk habis semua. Bangga dia menceritakannya sekarang. Padahal sudah jadi jemaah dia. Sudah ke masjid. Jangan bangga dengan dosa-dosa kita. Menyesallah pernah melakukannya. Ayan di ma'ala fi'liha. Menyesal karena pernah melakukannya. Yang ketiga, ayya'zima alla ya'uda ilaihi abadan. Bertekad bulat tidak akan mengulangi itu lagi. Itu 3 syarat bertaubat kepada Allah, disebutkan para ulama kita, kalau dosanya berkaitan dengan Allah. Tapi kalau dosanya berkaitan dengan manusia, tambah 1 lagi, selesaikan masalah-masalah kita. Ada hutang yang tak dibayar, pergi bayar. Ada hak orang yang diambil, kembalikan kepada dia. Ada kezaliman yang kita lakukan, minta maaf kepada dia. Lebih baik lakukan sewaktu hidup di dunia daripada di akhirat nanti. Mending minta maaf di dunia daripada di akhirat. Mending ngaku di dunia daripada dipaksa ngaku di akhirat. Suatu ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Wahai para sahabat, tahu tidak kalian siapa orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang bankrupt? Para sahabat menjawab kepada Rasulullah, ya Rasulullah, menurut kami al-muflis man la dirham wala mata'. Menurut kami orang yang muflis itu orang yang tidak punya uang dirham dan tidak mempunyai harta benda. Lalu Nabi SAW mengatakan, bukan itu sesungguhnya orang yang muflis dari kalangan umatku.
Al-muflisu min ummati, orang yang muflis bangkrut dari kalangan umatku. Orang-orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salatnya, membawa pahala zakatnya, membawa pahala puasanya. Dia rajin salat ke masjid, rajin bayar zakat 2,5%, dan dia rajin berpuasa, bukan hanya puasa wajib, bahkan puasa sunnah dia lakukan. Tetapi mulutnya memaki orang, tangannya menyakiti orang, hak orang lain diambil sama dia, banyak dia melakukan kezaliman. Maka saat itu diambillah kebaikan dia, diberi kepada orang-orang yang dia zalimi. Ketika sudah habis kebaikan, pahala salat, puasa dan zakatnya tadi, diambillah dosa-dosa orang yang dia zalimi, lalu ditimpakan kepada dia. Faturiha finnar. Oleh karena itu dicampakkanlah dia ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Maka untuk mencapai kelembutan hati itu, yang keempat, dengan cara perbanyak istighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Disyariatkan istighfar dan taubat, ini salah satu rahmat yang luar biasa dari Allah. Kenapa? Kita tidak akan mungkin kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kesalahan kita. Tidak mungkin. Bapak Ibu, tidak akan mungkin bisa kita kembali ke 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Tidak mungkin bisa kembali. Kenapa? Satu saat yang telah berlalu itu jauh lebih lama dari 10 tahun yang akan datang. Tidak mungkin bisa kita kembali untuk memperbaiki itu. Bapak Ibu yang sudah di usia tua sekarang, tidak mungkin bisa kembali ke masa muda, mengulang itu untuk memperbaikinya, tidak mungkin. Tapi ada satu syariat Allah Ta'ala yang luar biasa, dan ini bentuk kasih sayang Allah. Apa itu? Walaupun engkau sekarang berusia 60 tahun, 70 tahun, dan dosa itu dulu yang kau lakukan saat engkau berusia 25, 30 tahun, kalau engkau mau beristighfar kepada Allah hari ini, Allah ampunkan engkau. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang banyak buat dosa, mungkin dulu silap, tak ada siraman agama lagi, solat pun tak menentu, maksiat pula dibuat. Ya, engkau merasa banyak dosamu sekarang, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan engkau merasa sudah tidak ada lagi tempat di syurga untukmu. Jangan engkau merasa bahwa azab Allah sudah pasti untukmu. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mampu mengampunkan semua dosamu. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Pada waktu malam Allah membuka pintu taubatnya selebar-lebarnya, supaya orang yang berbuat dosa pada waktu siang bertaubat kepada Allah pada waktu malam. Sebaliknya pada waktu siang Allah membuka pintu taubatnya selebar-lebarnya, supaya orang yang berbuat dosa pada waktu malam bertaubat pada waktu siang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah nanti terbit matahari dari sebelah terbenamnya. Sampai nanti matahari terbit dari sebelah barat, itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar dan bertaubat kepada Allah, insya Allah akan lembut hatinya. Dulu keras saya minta ampun, kelihatan dari jasadnya penuh dengan tato, mata pun ditato, saking kerasnya dulu hati dan kehidupannya, sampai mata pun ditato, wajah ditato, badan seluruhnya ditato. Tapi ketika dia istighfar dan bertaubat kepada Allah, Masya Allah, sedikit-sedikit menetes air matanya. Berbicara iman, sedikit menetes air matanya. Kenapa? Sudah lembut hatinya. Apa yang membuat dia lembut hatinya? Apa yang menyebabkan hati dia lembut? Ternyata sudah beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Dulu anak pang, hidup di jalanan, ya, segala minuman haram ditenggak, semua dihajar, Allah tidak dikenal. Tapi ketika dia beristighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala, walaupun sekujur tubuh masih ada peninggalan tato penuh, tapi berbicara sedikit tentang Allah, menetes air matanya. Kenapa? Dia sudah beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Dan Nabi mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa yang pernah dia lakukan, itu persis seperti orang yang tidak berdosa. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang yang bertaubat dan dia buktikan dengan beriman dan beramal saleh kepada Allah,
Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah bukan sekedar mengampunkan dosanya, bahkan kesalahan-kesalahan masa lalunya ditukar Allah Ta'ala dengan kebaikan sekarang. Kenapa? Dia bertaubat kepada Allah. Dulu puasanya merah, solatnya merah, auratnya merah, sekarang jadi hijau. Kenapa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka istighfar dan taubat itu salah satu syariat bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, ya. Baik. Selanjutnya, amalan yang melembutkan hati itu zikrul maut wa ziyaratul kubur. Perbanyak mengingat mati dan pergilah ziarah kubur. Kalau engkau rasa keras hatimu, bandel, ingat-ingatlah mati. Ya? Ingat-ingat mati. Bayangkan kita masuk ke liang lahat, ditutup dengan tanah, lantainya tanah, dindingnya tanah, atapnya tanah, terhimpit kita di situ. Lalu malam pertama di malam yang gelap gulita, di tengah-tengah malam datanglah hujan yang lebat, kilat menyambar-nyambar, petir juga begitu. Kita berada di dalam tanah itu, ditemani cacing-cacing tanah, kalajengking, ular. Ya? Kalau ini kita renungkan, rasanya takkan keras hati kita. Pergilah lihat orang saat dimasukkan ke liang lahat. Saya selalu, kalau pergi menyaksikan orang dimasukkan ke liang lahat, saya berdiri merenung melihat begini. Selalu ada satu perkataan yang terlintas di hati saya. Apa itu? Oh, ternyata dunia ini hanya sampai di sini saja. Sekarang kita gontok-gontokan, rebut-rebutan, sikut-sikutan, saingan. Ada yang sampai putus hubungan silaturahmi karena mengejar dunia. Ternyata dunia tak kemana. Lihatlah, saat si fulan dimasukkan ke liang lahat dengan balutan kain kafan, ada lagi yang mau disombongkan, ada lagi yang mau dihebatkan, mau bersaing lagi, mau sikut-sikutan lagi. Itu apa? Tidak ada gunanya. Maka insya Allah dengan mengingat itu hati akan lembut. Maka para ulama mengatakan, qala al-Munawi mengatakan, min a'zami adawatil qulub, salah satu obat paling mujarab untuk hati yang keras adalah ingat mati, wa ziyaratul kubur, dan pergilah ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur, dulu Nabi pernah melarang ziarah kubur. Sekarang kata Nabi, fazuruha, pergilah ziarah kubur. Kenapa? Fa innaha tudzakirukum bil akhirah, karena dengan engkau pergi ziarah kubur itu bisa mengingatkan kamu dengan akhirat. Oh, tapi kubur orang tua saya jauh di kampung Ustaz. Kita tidak harus ziarah ke kubur orang tua kita. Ke kubur siapapun boleh. Ya, ke kubur siapapun boleh. Tidak harus kubur orang tua kita. Ke kubur orang tua kita, iya dianjurkan kita ziarah kubur. Ke ahli keluarga kita dianjurkan kita pergi. Tapi seluruh kubur yang ada di dunia ini pun kubur kaum muslimin, itu dianjurkan kita untuk pergi ziarah kubur. Ya. Kita dianjurkan juga untuk mendoakan mereka. Dan yang paling utama hikmahnya adalah tudzakirukum bil akhirah. Maka kalau kita pergi ziarah kubur, ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Ucapkan salam kepada ahli kubur. Ya, ada dalam riwayat, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Keselamatan kepada kamu hai kaum muslimin dan muslimat. Dulu mereka tinggal di perumahan A, di perumahan B, komplek A, komplek B, rumahnya nyaman. Sekarang dipindah ke tepi kota, dibuang ke sana. Disitulah kampung mereka sekarang. Datang kita ucapkan salam. Sekarang kamu di sini, esok lusa saya akan menyusul. Perkenalkan diri ke situ dulu. Kita kalau masuk ke komplek baru harus lapor ke RT. Mana tahu, tak lama kita pula akan pindah ke situ, lapor dulu ke mereka.
Nih saya nih, tampang saya ini mungkin tak lama lagi nih. Datang pergi situ. Ya. Tuzakirukum bil akhirah. Itu akan mengingatkan kita ke akhirat. Saya tinggal di Simpang 3. Perkuburan yang paling dekat di situ perkuburan di Air Dingin. Sering saya lewat yang tembus ke Uir sana. Sering saya lewat di situ, saya tengok-tengok setiap hari makin ke sini aja kubur tuh. Benar. Setiap hari makin ke sini, udah mepet ke jalan tuh, udah makin dekat. Baru-baru. Dalam hati saya, Masya Allah. Ternyata setiap hari bertambah pengungsi di situ. Bertambah penghuni di situ. Makin hari makin ke sini. Masih putih-putih baru-baru semua. Saya pikir tak lama lagi sudah penuh itu. Dan saya dengar-dengar bagian warga di sekitar-sekitar situ mereka sudah menjadi tanah wakaf yang lain, membeli. Karena itu sudah tidak lama akan penuh. Semakin bertambah penuh. Maka kalau kita merasa hati kita itu keras, ingat mati. Ya, malas mengingat mati, sering-sering lewat di pekuburan. Tapi malangnya kita ini lewat-lewat di pekuburan itu merinding dia katanya. Kenapa? Terlalu banyak mitos zaman dulu. Orang tua kita cerita macam-macam. Adalah katanya pocong, sundel bolong, apa lagi namanya? Kuntilanak. Kuntilanak itu kalau di Malaysia itu Pontianak tuh. Bukan. Kuntilanak di kita, Pontianak di mereka. Jadi kota Pontianak di kita itu pocong bagi mereka tuh. Dalam bahasa mereka. Ya, kita kuntilanak, mereka menyebutnya Pontianak. Kita Pontianak itu kota dari Kalimantan, ya kan? Jadi itu obat yang sangat mujarab insyaAllah untuk melembutkan hati. Baik, yang keenam, obat untuk melembutkan hati kita apa? Musahibatus salihin. Berkawan dengan orang-orang saleh. Kalau kita berkawan dengan orang-orang yang saleh, yang lembut hatinya, insyaAllah makin lembut. Dulu bapak ini keras betul orangnya. Sekarang kok lembut ya? Ternyata kawannya orang-orang masjid. Hatinya lembut-lembut. Akhirnya walaupun dulu dia keras, sekarang jadi lembut. Masuk waktu Isya, kita stop sampai di sini. Karena saya jam 8.15 saya harus ngajar ke Malaysia. Tapi dari mobil aja nanti insyaAllah. Itu saja yang baik dari Allah, yang kurang dari saya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.